Belum genap sehari, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menginjakkan kaki di Istana Negara. Kini giliran sebelum itu Afrika Selatan kan? Lula da Silva yang datang. Presiden Brasil menemui Presiden Prabowo Subianto di istana hari ini. Dua presiden dari dua benua berbeda. Kalau diizinkan oleh ibu negara Brasil, kalau beliau izinkan kita rayakan. Kita juga sama-sama lahir bulan Oktober. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto dan juga Presiden Republik Brazil ya, Luiz Inácio Lula da Silva menyaksikan pemenandatanganan 8 dokumen nota kesepahaman dan memorandum kerjasama strategis antara kedua negara di Istana Negara Jakarta pada Kamis guys. Okey, sebelumnya kedua kepala negara ini menggelar pertemuan dan pertemuan demi pertemuan bilateral yang berlangsung hangat. Dalam kesempatan Pak Prabowo menyampaikan apresiasi atas kunjungan kenegaraan Lula ke Indonesia yang menjadi tindak lanjut dari kunjungan balasan usai kunjungannya ke Brazil pada Julai lalu. Jadi ini video yang saya ingin reaksi pada kali ini, dan apakah impak kedatangan Presiden Brazil ini ke Indonesia. Dan kebanyakan sekarang ini guys, negara-negara sama ada di Eropa, di Amerika, di Arab itu tertumpu ke Indonesia. Mereka ingin investasi karena mereka melihat bahwa Indonesia itu satu negara yang punya potensi yang sangat besar dalam bidang ekonomi. Dan di bawah kepimpinan Pak Prabowo, Indonesia semakin terkenal dengan kelantangan dan juga dengan percubaan Pak Prabowo membangkitkan kembali ekonomi Indonesia ke tahap yang lebih tinggi menjadi negara maju. Oke guys, tanpa berbasa-basi yuk kita semak dulu video ini. Belum genap sehari, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menginjakkan kaki di Istana Negara. Kini giliran sebelum itu Afrika Selatan Luiz Inácio kan? Lula da Silva yang datang. Presiden Brasil menemui Presiden Prabowo Subianto di istana hari ini. Dua presiden dari dua benua berbeda, dua simbol kekuatan dunia selatan, Afrika dan Amerika Latin datang bergantian ke Jakarta. Dunia seolah tengah menoleh ke arah yang sama, Indonesia. Karena di negeri ini ada satu sosok yang mengubah percaturan dunia. Brasil, Afrika Selatan, dua bangsa besar kini datang ke Indonesia untuk membangun masa depan baru tentang pangan, energi, kemanusiaan, dan masa depan bangsa-bangsa selatan. Dialah Prabowo Subianto. Sosok yang membangkitkan, menggetarkan, mengguncangkan dunia jagat raya. Salam Pancasila. Mengguncangkan dunia Pak Prabowo ini. Eu queria, meu caro presidente Prabowo, dizer que Brasil e Indonésia serão do tamanho que nós quisermos que eles sejam. O que está acontecendo nesse momento na política e na economia demonstra que cada vez mais nós precisamos discutir as similaridades que existem entre os nossos dois países para que a gente possa cada vez mais fazer crescer a nossa relação comercial, a nossa relação científica e tecnológica, a nossa relação cultural, a nossa relação política, para que cada vez mais a gente seja menos dependente de um único país. Indonésia e Brasil não querem uma segunda guerra fria. Nós queremos comércio livre. E mais ainda, tanto a Indonésia quanto o Brasil têm interesse em discutir a possibilidade de comercialização entre nós dois ser com as nossas moedas. Essa é uma coisa que nós precisamos mudar. O século XXI exige que tenhamos coragem que não tivemos no século XX. Exige que a gente mude alguma forma
de agirmos comercialmente para não ficarmos dependentes de ninguém. Nós queremos multilateralismo e não unilateralismo. Nós queremos democracia comercial e não protecionismo. Nós queremos crescer, gerar empregos, emprego de qualidade, porque é para isso que nós fomos eleitos para representar o nosso povo. Kalau diizinkan oleh Ibu Negara Brazil, kalau beliau izinkan kita rayakan. Kita juga sama-sama lahir bulan Oktober. Jadi ulang tahun saya tanggal 17 Oktober. Beliau 17 ulang Oktober. tahun beliau 27 Oktober kalau tidak salah. 27 hampir jadi sama, hampir 27, sama. Saya 17 kita sepakat kita ketemu di tengah-tengah 23 malam. Jadi sebenarnya kita akan merayakan ulang tahun kita bersama nanti malam. Oh, mantap. Kalau diizinkan oleh Ibu Negara Brazil, kalau beliau izinkan kita rayakan nanti Pak. Di tengah-tengah. Jadi ternyata banyak persamaan. Mungkin kita ditakdirkan untuk sekarang bekerja sama-sama untuk membela, memajukan rakyat kita. Saya mau akui di sini bahwa saya ini pengagum beliau karena beliau sudah memimpin lebih lama dari saya. This is your third term. Beliau sudah ketiga kali jadi presiden. Periode. Kalau undang-undang mereka boleh 3 kali. Kalau kita nggak boleh. Saya kira saya kira itu dari saya. Terima kasih Presiden Lula atas kepemimpinan Presiden Lula memimpin BRICS. Di bawah kepemimpinan beliau, Indonesia paling cepat diterima di BRICS. Bulan Oktober kita ajukan untuk diterima, Januari Indonesia beliau masuk langsung BRICS, terima. ya? Jadi sekali lagi terima kasih. Kita sekarang ingin hubungan ini lebih baik. Masih banyak kita harus belajar. Dan karena pentingnya hubungan ini, saya sudah putuskan bahwa bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di pendidikan kita. Hubungan ini kita bertekad setelah kita diskusi secara intensif untuk mempererat dan terus meningkat di segala bidang. Di bidang perdagangan tentu saja kita harus tingkatkan perdagangan antar negara. Di bidang teknologi kita saling akan belajar. Di bidang pertanian mereka sangat maju. Kita juga ingin berhubungan dengan baik di bidang itu. Di bidang pertahanan mereka juga punya industri pertahanan yang sangat maju. Kita juga sudah menggunakan beberapa alat pertahanan dari Brazil sudah cukup lama kita menggunakan dan kita rencana akan terus meningkatkan kerjasama di sini. Kita sudah punya Defense Cooperation Agreement dengan Brazil dan ini dalam rangka ratifikasi. Tadi saya sebut di bidang energi juga kita sepakat. Tadi kita tanda tangan kesepakatan di bidang energi cukup signifikan. Bidang energi ya. Antara PLN dan juga dengan swasta. Di bidang ilmu pengetahuan dan penelitian kita juga tadi sudah melaksanakan kerjasama. Secara garis besar kita sepakat ingin menuju suatu perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif, SEPA, yang kita sudah
wujudkan dengan Uni Eropa dan dengan Kanada. Dan kita dapat dukungan dari Brazil, karena Brazil sekarang adalah presiden dari Mercosur. Kita harap dukungan terus. Oke guys, sejarah selalu mencatat yang berani bermimpi. Tapi hari ini sejarah mencatat yang membuat dunia percaya bahwa Indonesia selama bertahun-tahun, Indonesia ini hanya disebut sebagai negara berkembang. Tapi kini di forum dunia, di international, nama Indonesia disebut dengan rasa hormat. Kalau sebelum ini Afrika Selatan baru datang ke Indonesia, kini selang 2 hari begitu Brazil presidennya datang ke Indonesia juga. Salah satu kekuatan besar di Amerika Latin ini yang menyebut bahwa Indonesia ini sebagai magnet baru dunia. Itu Presiden Brazil tu. Sebuah kalimat yang sederhana tapi penuh makna, karena di baliknya ada pengakuan bahwa dunia kini melihat Indonesia bukan lagi ke belakang tetapi sedang menuju kemajuan ke depan. Dan Indonesia di bawah kepimpinan Pak Prabowo Subianto, Indonesia berdiri tegak di tengah dunia yang terus berubah-ubah, tetapi tidak dengan ancaman, tidak dengan kekerasan, tidak dengan kekasaran, tapi dengan kecerdasan dan keberanian Pak Prabowo membawa adab-adab daripada timur itu. Dan dari Brazil hingga ke Jakarta, Indonesia, dari barat hingga ke timur, dunia mulai menoleh dan bertanya, apakah rahsia Indonesia itu guys? Jawapannya bukan senjata, bukan kekayaan alam, tapi rakyatnya yang kuat bersatu dan cinta kepada negaranya. Itu yang utama sebenarnya untuk kemajuan yang lebih jauh lagi. Dan ketika delegasi dunia mendengar Prabowo berbicara, mereka tidak hanya melihat seorang menteri presiden, tapi melihat simbol masa depan Asia yang bijak dan berani. Itulah dia Pak Prabowo. Inilah era baru di mana era Indonesia tidak lagi sekadar mengikuti, tapi Indonesia sekadar ini memimpin guys. Dan sejarah akan mencatat hari ini di abad ke-21 Indonesia bukan lagi sekadar bangsa yang disebut, tapi bangsa yang dihormati dan ditakuti oleh dunia ya. Dunia sudah berubah guys sekarang. Tidak lagi seperti dulu ya. Dan Brazil pun tahu. Brazil pun akan datang ke Indonesia. Mereka menerima Indonesia masuk ke dalam BRIC itu begitu cepat sekali. Dan akhirnya dunia tahu bahwa Indonesia punya kekuatan, potensi ekonomi dan juga rakyatnya yang ramah tamah, mesra alam. Begitu juga dengan keunikan budaya yang ada di Indonesia itu menjadi salah satu penyebab kepada perkembangannya negara-negara lain inginkan bersama-sama dengan Indonesia memeterai seberapa banyak perjanjian memorandum ataupun MOU untuk perdagangan ekonomi yang lebih luas lagi selepas ini. Jadi guys, respect, tahniah dan selamat buat Pak Prabowo dan juga Indonesia karena berani membawa sesuatu yang baru untuk ASEAN ini. Di mana ASEAN bukan lagi diremehkan tetapi dipandang lebih tinggi, lebih mulia oleh negara-negara lain di Asia Tenggara saat ini. Jadi guys, mudah-mudahan Indonesia dan juga negara-negara ASEAN yang lain juga bersatu hati untuk membawa nama ASEAN ini kembali bangkit di dunia yang serba maju dan serba digital pada hari ini. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mudah-mudahan kita terinspirasi oleh Pak Prabowo ini untuk sama-sama menjayakan apa yang beliau impikan membawa Indonesia maju ke hadapan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.